silakan dimulai. Oh, baik, maaf teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu dosen kita pada mata pelajaran ini, yaitu Ibu Lestari Darajatullah Ginting. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian, sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan topik yang akan kami bawakan pada hari ini, yaitu berjudul Budaya dan Sosial Masyarakat Nusantara pada abad ke-16 hingga ke-18. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salwa dengan NIM 2017 sebagai moderator dan sekaligus pemateri 1. Kemudian ada Febri Kurniawan dengan NIM 20070605 sebagai ketua sekaligus pemateri 2. Kemudian ada teman saya Syekmal Muhammad Hanif dengan NIM 25070639 sebagai pemateri. Kemudian ada teman saya Keisha Salsabila Hasibon dengan NIM 25070657 sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Sabrina Fajria dengan NIM 25070625 sebagai pemateri. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke presentasinya. Next, yang pertama, yang itu saya akan menjelaskan sendiri latar belakangnya, yaitu ada periode transformatif pada abad ke-16 hingga ke-18 merupakan periode paling dinamis dalam sejarah kepulauan Indonesia. Pada masa ini, Nusantara mengalami perubahan besar yang tidak hanya menyentuh aspek politik, tapi juga sosial, budaya, dan ekonomi. Berbagai kekuatan dari dalam maupun luar negeri saling bertemu dan berinteraksi, menjadikan periode ini sebagai titik balik penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Yang kedua, ada pertemuan peradaban. Nusantara menjadi persimpangan peradaban dunia. Islam yang dibawa pedagang Arab dan India mulai mengakar dan menggantikan dominasi Hindu-Buddha. Bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol hadir dengan kepentingan dagang yang kemudian berkembang menjadi kekuatan politik. Pengaruh Cina pun turut masuk melalui jaringan perdagangan maritim yang sudah lama terjalin. Sehingga antara menjadi ruang Nusantara menjadi bertemunya sebagai tradisi dan nilai dari masyarakat. Masuk yang ketiga yaitu sistem sosial hierarkis, yaitu pertemuan berbagai peradaban ini turut membentuk struktur sosial masyarakat Nusantara. Masyarakat ditata dalam lapisan hierarki yang jelas, mulai dari raja, di puncak kekuasaan, bangsawan atau priai, sebagai kelas menengah hingga rakyat jelata. Sistem ini mencerminkan kosmologi Hindu-Buddha sudah lama mengaku dengan Islam yang semakin kuat pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Masuk yang keempat itu ekspedisi budaya dan asimilasi. Nah, dari proses panjang pertemuan dan perpaduan budaya tersebut, lahirlah berbagai karya besar yang menjadi warisan peradaban Nusantara. Seni bangunan seperti masjid dan keraton berdiri sebagai simbol kekuasaan sekaligus spiritualitas. Sastra Melayu dan Jawa berkembang menjadi medium penyebaran dan identitas. Proses asimilasi yang terjadi secara alami ini menghasilkan kebudayaan Nusantara yang plural, dinamis, dan kaya menjadi fondasi kuat bagi identitas bangsa Indonesia hingga saat ini. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Dipersilakan. Kepada Kurniawan dipersilakan. Berikutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penulisan. Jadi rumusan masalah dari makalah kami itu adalah yang pertama, bagaimana struktur sosial masyarakat Nusantara pada abad ke-16 hingga ke-18. Yang kedua, bagaimana perkembangan budaya, seni bangunan, dan juga sastra pada periode tersebut. Kemudian bagaimana proses asimilasi budaya antara Islam, tradisi lokal, Eropa, dan Cina itu berlangsung. Sementara tujuan penulisannya yang pertama, mendeskripsikan dan menganalisis struktur sosial masyarakat Nusantara abad ke-16 hingga ke-18. Yang kedua, menjelaskan perkembangan budaya, seni bangunan masjid dan keraton, sastra Melayu dan juga Jawa. Yang ketiga, menguraikan proses asimilasi budaya antara Islam, tradisi lokal Nusantara, Eropa, dan juga Cina. Berikutnya.
Izin sebelumnya, Fawan, mic-mu nggak hidup. Jadi pada abad ke-16 hingga ke-18, raja menempati posisi tertinggi dalam struktur sosial di masyarakat. Raja itu bukan hanya dianggap sebagai pemimpin pemerintahan, tapi juga memiliki kekuasaan spiritual dan juga religius. Dalam kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Aceh, Banten, Mataram, raja itu sering disebut sebagai Khalifatullah, yaitu wakil Tuhan di bumi. Karena itu, rakyat percaya bahwa raja memiliki daulat atau kekuatan sakral yang harus dihormati. Nah, selain berperan sebagai kepala negara, raja itu juga berperan sebagai pemimpin militer, pemimpin agama, sekaligus pengatur kehidupan sosial masyarakat. Raja memiliki hak penuh dalam menentukan kebijakan kerajaan seperti pengangkatan keraton atau istana juga menjadi pusat pemerintahan dan simbol kebesaran kerajaan. Di dalam keraton itu berlaku aturan dan juga etika yang sangat ketat. Misalnya tentang tata cara berbicara, berpakaian, dan juga penghormatan kepada raja. Bahkan di beberapa kerajaan Jawa itu digunakan bahasa khusus seperti kromo injil saat berbicara kepada raja atau bangsawan tinggi sebagai bentuk penghormatan. Kemegahan raja itu juga terlihat melalui upacara penobatannya, perayaan keagamaan, pesta kerajaan, serta penggunaan pakaian dan simbol kebesaran kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa raja itu tidak hanya memiliki kekuasaan politik saja, tetapi juga menjadi pusat budaya dan juga identitas kerajaan itu tersebut. Berikutnya, berikutnya bangsawan dan rakyat jelata. Di bawah raja itu terdapat golongan bangsawan atau priai. Kelompok ini terdiri dari keluarga kerajaan, adipati, bupati, panglima perang, dan juga ulama kerajaan. Kaum bangsawan itu memiliki kedudukan tinggi karena membantu raja menjalankan pemerintahan. Tugas mereka antara lain mengatur wilayah, memungut pajak, menjaga keamanan, menyediakan pasukan perang, dan juga menjadi penasihat bagi raja. Pada masa berkembangnya Islam, ulama juga mulai memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Banyak ulama itu diangkat menjadi penasihat kerajaan dan juga pemimpin spiritual bagi masyarakat. Kaum bangsawan itu biasanya memiliki hak yang lebih istimewa seperti kepemilikan tanah, hak menerima upeti, dan juga kehidupan yang lebih mewah lah dibandingkan rakyat biasa. Sementara itu, lapisan terbawah terdiri dari para rakyat jelata, yang kelompoknya itu terdiri dari para petani, nelayan, pedagang kecil, pengrajin, dan serta para budak. Mereka menjadi tulang punggung ekonomi kerajaan karena menghasilkan bahan pangan, barang dagangan, dan juga berbagai hasil kerajinan. Namun, hak mereka sangat terbatas dan mereka wajib membayar pajak serta tunduk kepada penguasa. Dalam beberapa kerajaan juga terdapat sistem kerja wajib untuk membangun fasilitas, yang kemudian sistem ini diadaptasi oleh POC pada masa kolonial. Walaupun berada di lapisan bawah, sebagian pedagang di Eropa, di kota pelabuhan, mampu menjadi kaya karena pedagang internasional. Pedagang Melayu, Arab, India, dan Cina memiliki pengaruh ekonomi yang cukup besar, terutama di wilayah gambaran kelas sosial yang jelas, di mana raja itu berada di posisi tertinggi, lantas kemudian bangsawan yang menjalankan pemerintahannya, dan rakyat jelata yang menjadi penumpang utama kehidupan ekonomi kerajaan.
Terima kasih, Pawan. Kemudian perkembangan budaya akan dijelaskan oleh Kisha. Kisha, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada seni bangunan masjid sebagai simbol peradaban Islam. Yang pertama, arsitektur khas Nusantara. Berbeda dengan Timur Tengah yang berbentuk kubah bulat, Masjid Nusantara mengembangkan atap bertingkat menyerupai meru atau pagoda yang merupakan perpaduan lokal dengan nilai Islam. Masjid Agung Banten, menaranya menara terinspirasi arsitektur Eropa, diduga dirancang arsitek Tionghoa, Cek Bancut, contoh sempurna penyerapan berbagai pengaruh dalam satu bangunan masjid. Yang ketiga ada Masjid Agung Demak. Contoh awal paling ikonik adalah atap bersusun tiga bermakna iman, Islam, dan ihsan berakar dari triloka dalam kosmologi Hindu, Saka Tatal, tiang dari serpihan kayu dikaitkan dengan Sunan Kalijaga. Yang keempat, Masjid Aceh. Lebih kuat dipengaruhi Timur Tengah dan India, mencerminkan posisi Aceh sebagai pintu masuk Islam paling awal dan kontak internasional. Berkubah khas Mughal India. Yang kedua, keraton sebagai pusat kosmologi dan kekuasaan. Fungsi keraton adalah pusat kosmologi, pusat pemerintahan, dan pusat kebudayaan. Yang pertama, keraton adalah miniatur alam semesta atau mikrokosmos yang mencerminkan konsep kosmologi raja-raja Nusantara. Tata letak sakral selaras arah mata angin, posisi gunung dan laut selatan. Yang kedua, Keraton Mataram. Kompleks dengan alun-alun, masjid agung, pasar, dan bangunan berbagai fungsi. Yang ketiga, Benteng Somba Opu. Bukti kemampuan teknik tinggi masyarakat Makassar, tembok tebal mampu menahan serangan meriam. Yang keempat, Istana Ternate dan Tidore. Lebih sederhana secara arsitektur, namun kaya nilai historis sebagai pusat perdagangan, rempah-rempah yang menarik perhatian dunia. Selanjutnya saya serahkan ke Salva. Baik, terima kasih Keisha. Kemudian penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Hanif. Kepada Hanif, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Oke, jadi kita masuk ke sastra Melayu sebagai bahasa perdagangan dan diplomasi. Jadi, bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa utama di Asia Tenggara, khususnya di bagian maritim. Itu bahasa ini digunakan dalam perdagangan, diplomasi, dan penyebaran Islam, sehingga mudah dipahami banyak masyarakat. Oke, kita masuk ke sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin. Ditulis oleh Tun Sri Lanang pada awal abad ke-17. Isi karya ini membahas silsilah raja-raja Melayu, eh, terus kisah kepahlawanan, nilai moral, dan kehidupan sosial masyarakat Melayu. Dan dari karya ini juga menjadi sumber sejarah penting dari kerajaan Melayu tersebut. Setelah itu ada hikayat. Hikayat merupakan genre sastra Melayu yang paling populer. Contohnya ada hikayat Hang Tuah dan hikayat Raja-Raja Pasai. Isi isi dari isi dari hikayat ini memadukan budaya lokal Melayu dengan nilai-nilai Islam. Setelah itu ada sastra puisi Melayu yang berkembang luas di Nusantara, yaitu ada syair, gurindam, dan pantun. Jadi, syair itu adalah puisi berbentuk cerita atau nasihat. Yang kedua, gurindam. Gurindam itu puisi berisi ajaran moral. Yang ketiga, pantun. Pantun itu berisi puisi 4 baris yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke sastra Jawa.
sintesis agung antara tradisi dan pembaruan. Islam membawa perubahan besar pada sastra Jawa, tetapi unsur Hindu dan Buddha tetap dipertahankan. Karena itu, lahirlah karya sastra Jawa yang memadukan budaya Jawa dengan Islam. Yang pertama ada Serat Centini atau Suluk Tambang Raras. Ditulis pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Karya ini seperti ensiklopedia budaya Jawa karena membahas filsafat, tasawuf, seni, wayang, adat, makanan, dan kehidupan masyarakat Jawa. Yang kedua ada Suluk dan Serat Piulang. Karya ini berisi ajaran tasawuf dan nasihat hidup. Nilai Islam dipadukan dengan tradisi Jawa dengan kesempurnaan batin. Cerita wayang Mahabharata dan Ramayana juga disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, Babad atau kronik kerajaan. Babad adalah karya sastra sejarah yang menceritakan kerajaan dan tokoh-tokoh Jawa seperti Babad Tanah Jawi. Selain menjadi sumber sejarah, Babad juga menunjukkan pandangan masyarakat Jawa tentang kekuasaan dan kehidupan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mungkin. Kemudian penjelasan presentasi budaya dan sejarah akan dijelaskan oleh pada selanjutnya silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya saya akan membacakan materi asimilasi pengaruh Islam dan tradisi lokal. Yang pertama, Islamisasi damai dan gradual. Penyebar Islam, pedagang Arab, Gujarat, dan Wali Songo menggunakan pendekatan akomodatif terhadap tradisi lokal, berbeda dari penyebaran agama di wilayah lain yang disertai paksaan. Yang kedua, wayang kulit yang bertransformasi. Cerita Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana tetap dipertahankan. Sunan Kalijaga mengintegrasikan nilai Islam. Tokoh Punakawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong menjadi orisinal Jawa, menjadi media ajaran Islam. Yang ketiga ada sinkretisme kepercayaan atau kejawen. Perpaduan ajaran Islam dengan animisme, dinamisme, dan Hindu-Buddha. Ritual selamatan, sedekah bumi, dan ruatan menjadi bukti sinkretisme yang khas di Jawa. Yang keempat, arsitektur sinkretis. Masjid berornamen ukiran kala makara, motif teratai dan kayu jati. Makam para wali dibangun dengan atap tumpang khas Jawa dan nisan berukir kaligrafi Arab. Lanjut. Yang kedua, pengaruh budaya Cina. Komunitas Tionghoa atau peranakan Cina semakin mengakar di pelabuhan Nusantara seperti Batavia, Semarang, Surabaya, Banten, Palembang, dan Makassar pada abad ke-16 hingga 18. Teknik keramik, ukiran kayu, dan tekstil Cina mempengaruhi seni kerajinan lokal. Batik Jawa mengandung motif akar Cina, naga, burung hong atau phoenix, serta bunga lotus. Yang kedua, kuliner peranakan. Perpaduan teknik memasak Cina dengan bahan lokal menghasilkan bakmi, lumpia, dan hidangan khas. Masakan Nyonya atau peranakan Melayu sangat kaya dan kompleks. Yang ketiga, arsitektur kelenteng atau atap melengkung, ornamen naga, serta warna merah emas menjadi bagian lanskap kota pesisir. Pengaruh Cina juga terlihat pada Masjid Menara Kudus, menara seperti pagoda atau candi. Lanjut. Yang ketiga, pengaruh budaya Eropa. Portugis tiba di Malaka tahun 1511 disusul Belanda dan Inggris. Meski awalnya bersifat perdagangan dan konflik militer, pertukaran budaya yang signifikan pun terjadi. Yang pertama dalam bidang teknologi militer dan fortifikasi. Benteng bergaya Eropa didirikan oleh Eropa, seperti Benteng Rotterdam, Benteng Belgika, Banda Neira.
dan kerajaan lokal. Aceh mengembangkan pertahanan dengan bantuan Turki Utsmani yang membawa pengaruh Eropa Islam. Yang kedua, arsitektur dan budaya mestizo atau Indis. Bangunan bergaya Belanda seperti tembok putih, atap segitiga, dan jendela besar mewarnai Batavia. Budaya Indis, perpaduan Belanda Eropa dengan Jawa atau Melayu menghasilkan gaya hidup, arsitektur, dan kuliner khas. Yang ketiga, sistem penulisan Latin. Misionaris Portugis dan Belanda mengembangkan sistem penulisan bahasa Nusantara dengan huruf Latin untuk penyebaran Kristen. Tulisan Latin inilah yang kemudian menjadi dasar sistem penulisan bahasa Indonesia modern. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sabrina dan kepada juga. Baik, kali ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Dan teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanyanya 5 orang ya. Baik, teman-teman, 3 orang lagi silakan bertanya. Udah semua pertanyaan. Halo. Teman-teman, 1 orang lagi bisa bertanya. Oke, sudah ya. 5 orang, yaitu ada Fazri Aldino, Sultan, Andreo, Tengku, sama Rani. Baik, kepada Aldi dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri Aldino dengan NIM 250706055. Pertanyaan saya, bagaimana pengaruh budaya asing seperti Islam, Cina, dan Eropa bisa masuk tanpa sepenuhnya menghilangkan budaya lokal Nusantara? Baik, pertanyaannya untuk Oh ya, jalan-jalan ke Tanah Rawan, sehingga sebentar membeli ketan. Pertanyaan yang baru saya utarakan, saya berikan kepada Febri Kurniawan. Oke, nanti pertanyaannya dibuat ke grup ya. Oke, kemudian kepada Sultan dipersilakan. Cuma presentatornya aja. Alhamdulillah. Ya, Mas Pantun. Kau ngapain ngintip kau bodoh? Perkenalkan, nama saya Sultan Habib Arizikri Tonga dengan NIM 250706093. Saya mau nanya, mengapa pedagang di pelabuhan Nusantara dapat memiliki pengaruh politik yang benar meskipun tidak termasuk golongan bangsawan? Pertanyaan ditujukan kepada Saufa. Sekian, Oke, terima kasih. Kemudian kepada Andreo, silakan. Baik, saya izin bertanya, mengapa kerajaan-kerajaan di Nusantara tetap mempertahankan sistem kasta dan hierarki meskipun Islam mengajarkan persamaan derajat? Pertanyaan saya tuju pada Hanif. Baik, terima kasih Andreo. Kemudian kepada Tuan Fasilita, silakan bertanya.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tangku Mazlina dengan NIM 250706059. Pertanyaan saya adalah bagaimana bisa bahasa Melayu menjadi bahasa utama? Mengapa tidak memakai bahasa Jawa saja? Pertanyaan saya ini saya untukkan untuk soal Sabrina. Oke, baik. Terima kasih, Mazlina. Kemudian kepada Rani dipersilakan untuk bertanya. Mazlina, pertanyaannya untuk siapa ya? Untuk Sabrina. Oke. Kepada Rani dipersilakan. Kepada Rani, boleh dipersilakan untuk bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Hani dengan NIM 25070060005 dari kelompok 8. Pertanyaan saya, bagaimana dampak digitalisasi dan bagaimana proses akulturasi antara budaya Hindu, Buddha, Islam, dan kepercayaan asli membentuk corak seni dan arsitektur di Nusantara? Oke, terima kasih. Oke, baik. Moderator, saya nggak bisa share video moderator karena lagi di acara. Jadi tolong aja nanti kamu alihkan ke moderator kelompok berikutnya untuk presentasi. Baik, Bu. Terima kasih. Baik semuanya, terima kasih pertanyaannya. Sekalian bisa buat pertanyaannya di grup ya. Kemudian saya akan kembalikan kepada moderator dulu, kepada dulu saya persilakan. Tetap diterapkan, tetapi dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat masih mengenal perbedaan status antara bangsawan dan rakyat biasa. Oke, apakah sudah sesuai, Andrea Bagasra? Ya, sudah sesuai. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Hanif. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Fawan. Kepada Fawan dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fakri Aldino. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengaruh budaya asing seperti Islam, Cina, dan Eropa itu bisa masuk tanpa sepenuhnya menghilangkan budaya lokal Nusantara? Jadi, seperti yang kita tahu kan, Nusantara itu berada di jalur perdagangan internasional yang tentunya membuat banyak pedagang dan pendatang asing itu datang dari berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dari interaksi tersebut, terjadilah pertukaran budaya dalam bidang agama, bahasa, seni, arsitektur, makanan, dan juga makanan. Nah, meskipun begitu, budaya lokal Nusantara itu tidak sepenuhnya hilang, dikarenakan masyarakat mampu melakukan apa yang disebut dengan akulturasi. Apa sih akulturasi itu? Simpelnya, akulturasi itu ialah proses memadukan budaya asing dengan budaya daerah yang sudah ada sebelumnya. Masyarakat Nusantara itu menerima unsur budaya baru yang dianggap bermanfaat, tapi tidak meninggalkan adat dan juga tradisi yang asli. Contohnya bisa kita lihat pada masjid-masjid kuno yang bentuk atapnya itu masih menyerupai arsitektur tradisional Jawa. Kemudian penggunaan motif Cina pada seni dan kerajinan lokal. Terus juga kita bisa melihat dari segi makanan, ada makanan yang tercipta antara perpaduan budaya Cina dan juga budaya lokal. Seperti contohnya bakmi. Nah, akibat dari hal itu, budaya Nusantara itu tetap bertahan dan justru malah menjadi lebih beragam lagi. Sekian jawaban saya, apakah dapat diterima, Aldi? Baik, terima kasih Febri Kurniawan. Sangat membantu, saya terima. Baik, terima kasih Fawan telah menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Kesya. Pada Kesya, dipersilakan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rani. Pertanyaannya adalah bagaimana proses akulturasi antara budaya Hindu, Buddha, Islam, dan kepercayaan asli membentuk corak seni dan arsitektur di Nusantara. Jadi, akulturasi budaya Hindu, Buddha, Islam, dan kepercayaan asli di Nusantara terjadi melalui proses perpaduan budaya tanpa menghilangkan unsur lama. Pengaruh Hindu-Buddha terlihat pada pembangunan candi dan seni ukir, tetapi bentuknya tetap dipengaruhi oleh tradisi lokal seperti punden berundak. Ketika Islam masuk, budaya lama tidak dihapus, melainkan disesuaikan dengan ajaran Islam. Hal ini terlihat pada arsitektur masjid kuno seperti Masjid Agung Demak yang memiliki atap bertingkat khas Nusantara, bukan kubah seperti di Timur Tengah. Dalam bidang seni, akulturasi tampak ada wayang, ukiran, upacara adat yang memadukan unsur Hindu-Buddha, Islam, dan tradisi lokal. Perpaduan ini menghasilkan corak seni dan arsitektur Nusantara yang unik, serta tetap mempertahankan identitas budaya daerah. Apakah jawabannya sesuai untuk Rani? Dapat, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Indonesia. Kemudian pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh Sabrina. Sabrina, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mazlina. Bagaimana bisa bahasa Melayu menjadi bahasa utama? Mengapa tidak bahasa Jawa saja? Bahasa Melayu menjadi bahasa utama di Nusantara karena pada abad ke-16 hingga abad ke-18 bahasa Melayu sudah digunakan luas sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar daerah. Banyak pedagang dari berbagai suku dan negara lain datang ke pelabuhan-pelabuhan Nusantara, sehingga dibutuhkan bahasa yang mudah dipahami. Bahasa Melayu dianggap lebih sederhana dan fleksibel, sehingga mudah dipelajari oleh masyarakat dari berbagai suku. Selain itu, kerajaan-kerajaan besar seperti Kesultanan Malaka dan Kesultanan Johor turut menyebarkan penggunaan bahasa Melayu dalam perdagangan, pemerintahan, dan penyebaran agama Islam. Akibatnya, bahasa Melayu semakin dikenal di berbagai wilayah Nusantara. Sementara itu, bahasa Jawa memang digunakan oleh masyarakat Jawa dan berkembang dalam kerajaan besar seperti Mataram. Tetapi bahasa Jawa memiliki tingkatan bahasa yang cukup rumit dan penggunaannya lebih kuat di wilayah Jawa saja. Karena itu, bahasa Jawa kurang praktis dijadikan bahasa penghubung antar suku dibanding bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu jadi bahasa utama bukan karena jumlah penuturnya paling banyak, tetapi karena perannya sebagai bahasa perdagangan, komunikasi, dan pemersatu masyarakat Nusantara pada masa itu. Apakah jawaban saya dapat diterima, Mas Lina? Mohon maaf, saya jawab apa lama menjawab. Sudah bisa, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih semuanya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan sekalian. Baik, di sini saya akan membaca kesimpulan dari presentasi kali ini. Nah, saya tarik yaitu yang pertama, struktur sosial hierarkis, yaitu masyarakat Nusantara terbagi dalam 3 lapisan, yaitu ada raja, bangsawan, dan rakyat jelata. Raja ini ialah pemegang otoritas absolut ilahi, bangsawan ini ialah menjalankan fungsi pemerintahan, yang ketiga adalah rakyat jelata, yaitu menanggung beban sumber ekonomi. Nah, struktur ini dipengaruhi nilai hidup dan Islam dengan ulama dan pedagang yang semakin berperan penting. Yang kedua ada perkembangan budaya dinamis dan kreatif,
yaitu masyarakat Nusantara tidak meniru mentah-mentah budaya asing, melainkan mengolahnya menjadi ekspresi orisinal. Yaitu pertama ada arsitektur masjid dan keraton, menggadukan pengaruh itu Islam, Cina, dan Eropa. Kemudian ada sastra Melayu bersifat kosmopolitan. Ketiga ada sastra Jawa menemukan sintesis indah, yaitu ada Hindu, Buddha, dan Islam. Ketiga ada asimilasi organik, damai, dan kreatif. Itu tidak ada satupun pengaruh asing, yaitu ada Islam, Eropa, Cina, yang menghapus tradisi lokal. Yang terjadi justru dialog dan negosiasi terus-menerus, menghasilkan kebudayaan Nusantara yang plural, dinamis, dan kaya warisan berharga bagi Indonesia yang masa depan. Baik, teman-teman sekalian, sekian dari presentasi kami kelompok 6. Maaf jika ada salah kata. Semuanya terima kasih. Saya kembalikan ke kelompok 7 pada kelompok 7. Saya persilakan.